Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Insyaallah malam ini adalah majlis maulid yang memenuhi hati kita semuanya insyaallah. Mudah-mudahan harapan kita semuanya malam ini dicatat sebagai muhibbin dan mahbubin insyaallah, sebagai pecinta dan juga yang dicinta oleh Allah Ta'ala dan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi pernah dalam nasihatnya beliau mengatakan, rahmat Allah itu yang turun kadang-kadang lebih banyak ketika orang itu bahagia dibandingkan ketika orang itu nangis dan bersedih. Kenapa? Karena kalau orang itu dia berbahagia, berarti dia sedang punya harapan besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang itu punya harapan besar sama Allah Ta'ala, berarti dia masuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala melalui pintu roja, yaitu pintu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua insyaallah dapat rahmatnya Allah Ta'ala. Pulang dari majlis ini tidak ada satupun di antara kita yang pulang dengan tangan hampa, tapi kita semuanya insyaallah pulang dengan niatan-niatan yang bagus dan pulang dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya mau cerita sedikit. Ini tidak panjang-panjang, soalnya cerita sedikit karena wajah-wajah kelaparan sudah tampak ini. Jadi ini cerita nyata, nama tempat daerah tidak boleh saya sebutkan, tapi ini kisah nyata. Yaitu beberapa waktu lalu di tengah saya dakwah di pelosok-pelosok Beb. Jadi di pelosok kampung begitu, tiba-tiba ketemu dengan satu orang yang singkat cerita orang ini saksi hidup langsung itu menyaksikan dulu di daerah di tempat dia itu tinggal ada orang yang mungkin ketika itu belajarnya salah guru. Salah guru itu lebih ngeri dibandingin salah jurusan. Salah jurusan tuh masih banyak solusinya. Kan banyak kuliahnya psikologi ternyata kerjanya jadi bagian marketing. Atau kuliahnya teknik tapi kerjanya jadi makelar, kan juga banyak begitu. Yang jelas jangan jadi makelar fitnah aja ya, karena dosa hukumnya. Ini dia salah guru sehingga akhirnya sangat anti dengan acara-acara maulid yang semacam ini. Anti, nggak suka. Bahkan kalau perlu setiap ada maulid di daerahnya, ini orang bukan cuma nggak suka, berusaha untuk menggagalkan dengan segala macam cara. Singkat cerita, suatu hari dia akhirnya menunaikan ibadah umroh, berangkat sampai ada di Mekah dan menunaikan umroh. Ketika mau ke Madinah, itu dia dalam hati dia saya ke Madinah, saya pokoknya cuma mau ke Masjid Nabawi, saya tidak mau ziarah Nabi Muhammad. Waktu dia dalam hatinya semacam itu. Saya cuma Masjid Nabawi oke, kalau ziarah Nabi enggak mau saya. Sampai dia masuk Madinah, subhanallah yang terjadi, mau turun dari bis enggak bisa, tiba-tiba lumpuh. Akhirnya sampai diangkat, sampai ada di kamar hotel. Setelah itu dia ya semuanya ibadah. Dengan Masjid Nabawi, rombongannya ziarah Nabi, cuma dia enggak bisa. Jadi dia jangankan mau ke Masjid Nabawi, kan niatnya nggak pengen ziarah Nabi. Sekarang ke Masjid Nabawi aja nggak bisa, keluar kamar kalau nggak dituntut nggak bisa. Kondisinya sangat mengenaskan ketika itu. Akhirnya mungkin namanya Allah kasih hidayah, ya sadar ini ada yang nggak beres ini. Yang namanya orang jadi tamunya Kanjeng Nabi itu dimuliakan. Kok saya kondisinya begini? Ini berarti ada yang tidak beres ini. Akhirnya dia tobat, dia malah nazar kalau saya sembuh,
saya mau ziarah ke Nabi Muhammad SAW dan saya akan buat syukuran maulid Nabi di rumah saya. Nggak lama setelah itu, nggak perlu waktu sehari, beberapa jam setelah itu, subhanallah, tiba-tiba kakinya ini pelan-pelan bisa digerakkan, latihan jalan sebentar, alhamdulillah bisa jalan, dan langsung pertama kali begitu bisa jalan, langsung ziarah ke makamnya Rasulullah SAW. Dan sampai akhirnya orangnya sampai sekarang jadi orang di kampungnya sekarang penggerak maulid. Jadi kalau ada acara maulid Nabi Muhammad SAW, insya Allah dia jadi yang pelopornya, dia jadi penggeraknya. Nah, insya Allah kita semua yang datang ke sini dengan penuh cinta, insya Allah kita pulang bawa cinta dari Nabi Muhammad, insya Allah. Sebetulnya kalau ditanya kok kita bisa di sini, kalau karena punya kendaraan, yang punya kendaraan banyak. Kalau karena dengar pengumuman, yang dengar pengumuman juga lebih banyak. Tapi kita di sini diundang sama Allah Ta'ala. Da'watul haq, kata Bebali dalam nasihatnya, da'watul haq. Kita diundang ke tempat ini, di majlis maulid ini. Tahulah ini majlisnya Nabi Muhammad. Berkumpulan diagungkan di tempat ini, dihiasi semuanya ini untuk menghormati Rasulullah SAW. Dan insya Allah siapapun yang Allah Ta'ala gerakkan langkahnya ke sini tidak akan pulang kecuali Allah Ta'ala akan memuliakan dia. Siapapun orangnya akan dimuliakan sama Allah Ta'ala, bukan karena orangnya, tapi karena ijlalan wa ikraman li habibina Muhammad SAW. Karena kita sudah jadi tamunya Kanjeng Nabi, niatnya hormat Kanjeng Nabi, maka pulang pasti dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa kami sampaikan, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.